Lanjutkan pelajaran kita yang akan dipandu oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Badri. Pada Ustaz saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang mutawakkilun wa yajul mutakasirun wa wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi faqad qala Allah ta'ala wa sahbihi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Balabul ini faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah kaum muslimat, para ustadzat sekalian yang hadir, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang dilimpahkan kepada kita yang tidak ada hingganya. Terutama sekalian nikmat iman Islam panjang sehat walafiat jasmani dan rohani kita, sehingga dengan kesemuanya nikmat dengan leluasanya kita melaksanakan aktivitas kita masing-masing di hari sebelumnya, dan di hari ini juga tentunya kita masing-masing punya kegiatan masing-masing, tapi di hari ini kita tinggalkan aktivitas kita yang sehari sebelumnya untuk sama-sama kita mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan dengan mempelajari ilmu agama ini Allah Subhanahu wa taala terima ibadah kita, terima iman Islam kita, dan dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam bencana, terutama sekali bencana yang paling besar, maut dalam keadaan su'ul khatimah. Wajibnya bila kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga dilimpahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya setiap pada jalan sampai hari kiamat, termasuk kita di dalamnya, dengan harapan mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian kita, terlebih dahulu kita sama-sama melafazkan niat agar mendapat keafdalan dalam mempelajari ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal khassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalaka ala khair ibtigoa aradatillahi wa ridwanihi wa sawatin. Kita ambil tabaruknya qasidah burdah, mudah-mudahan kita digolongkan dengan beliau yang marang kita qasidah burdah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyu
kunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qaulillah minhu walana amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtadi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi man alulu bihi siwaka inda hulul hadisil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Halaman berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana billahi wa ulumil amadan wa sirri amin. Bisallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Salatul Jumat. Kajian kita pagi hari ini akan menerangkan tentang salat Jumat. Bagaimana ibu-ibu salat Jumat sah apa tidak? Ibu-ibu tidak berkewajiban salat Jumat, tetapi kalau mau salat Jumat sah-sah saja. Salatul Jum'ati di sini akan menerangkan tentang salat Jumat. Salatul Jum'ati di sini akan menerangkan tentang salat Jumat. Soal ma hukmu salatil Jum'ati, bagaimana hukum salat Jumat? Ma hukmu salatil Jum'ati, bagaimana hukum salat Jumat? Wajib apa sunnah? Ma hukmu salatil Jum'ati, bagaimana hukum salat Jumat? Jim jawab fardhu ain. Hukum salat Jumat yaitu fardhu ain. Fardhu ainin, hukum salat Jumat adalah fardhu ain. Ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Mukallafin, yang sudah mukallaf. Artinya mukallaf itu sudah dewasa, sudah balik, akil balik. Dia pun dewasa, tapi kalau nggak berakal namanya tidak mukallaf. Mukallaf itu lawannya orang gila. Kalau orang gila karena hukum. Jadi kalau orang
laki-laki nggak mau sholat Jumat jadi orang gila kan hukum. Mukallafin juga mukallaf. Lakarin juga laki-laki. Nah, ibu-ibu nggak masuk ke situ. Ibu-ibu nggak wajib sholat di masalah jauh aja. Hurrin merdeka, bukan abid, bukan amat. Kalau bagi abid nggak diwajibkan sholat Jumat, amat nggak wajib. Sahihin juga dalam keadaan sehat. Kalau sakit namanya ujur Jumat, boleh. Kalau sakit tidak sholat Jumat, tapi wajib sholat Zuhur dulu. Sahihin juga sehat dalam keadaan sehat. Ini yang ujungnya yang rada nggak enak. Mustawtinin juga sudah berumah tangga. Sudah berumah tangga. Hah? Sudah selesai. Enggak, maksudnya gini. Kan ini lagi menerangkan di sisi hukumnya fardu ain kepada setiap muslim yang sudah mukallaf, laki-laki, orang merdeka dalam keadaan kondisi sehat, kelengkapannya rumah tangga. Jadi kewajiban, artinya fardu ain itu kewajiban yang tidak bisa ditanggulangi oleh orang lain, kewajiban pribadi tidak bisa diwakilkan, itu fardu ain. Nah, untuk melengkapi persyaratannya yang terakhir itu harus sudah berumah tangga. Kalau aja di sini nggak usah panjang-panjang, ntar jadi alasan lagi. Orang saya belum wajib di masjid ke sholat Jumat. Ada istrinya enggak? Dalam kurung mustawtinin bertumpah darah. Artinya orangnya nggak bepergian. Kalau bepergian kan lagi musafir kan nggak wajib. Ini mah diwajibkan juga orang yang nggak kemana-mana. Sudah, lanjut. Sin soal, kam surutul Jum'ati, berapa syarat-syarat Jumat? Kam surutul Jum'ati, berapa syarat-syarat Jumat? Jim jawab, surutuha khamsatun. Syarat-syarat Jum'ah yaitu ada 5. Jadi mau menegakkan sholat Jumat itu nggak sembarangan. Kalau ulama-ulama dulu sangat hati-hati. Tapi kalau orang-orang yang sekarang kayaknya sembarangan. Padahal jarak masjid yang ada nggak jauh, tapi udah pengen bikin Jumat lagi. Al-awwalu yang pertama nih, syarat yang pertama, antuqoma
Antukoma fi baladin au qaryatin. Antukoma hendak didirikan Jum'ah. Antukoma hendak didirikan Jum'ah fi baladin, di satu kampung. Di satu kampung, di satu kota, kota, balad kota. Di baladin, di satu kota, di balad di Indonesia. Balad zamannya buldan. Bilad, dua zamannya, ada buldan ada bilad. Bilad di Indonesia. Di baladin, di satu kota. Au qaryatin, atau di satu kampung. Jadi syarat untuk mendirikan Jumat yang pertama, Jumat itu harus didirikan di tengah kota. Kalau kita ya dulu ya setelah. Au qaryatin, atau di satu kampung. Kalau rumahnya cemplok-cemplokan, ada 10, 20, 30 itu nggak boleh bikin Jumat di situ. Zaman dulu kan kampungnya begitu mereka. Kalau sekarang menyambung. Jadi satu kota itu satu masjid, satu kampung satu masjid, syarat untuk mendirikan Jumat. Asal yang kedua, antakuna, bahwa ada Jumat atau hendak ada Jumat, antakuna, hendak ada Jumat, kulluha, semuanya Jumat, di waktu zuhri, di dalam waktu zuhur. Asani yang kedua, yang syarat sahnya yang kedua, antakuna, hendak didirikan Jumat, kulluha, semuanya, di waktu zuhri, di dalam waktu zuhur. Kan tadi aslinya mendirikan Jumat itu di satu kota satu masjidnya, satu kampung satu. Sekarang bagaimana? Kalau bikin cuma satu nggak muat, jauhan. Makanya timbul beberapa masjid. Gara-gara corona lagi, musola jadi di masjid sekarang. Yang dulunya nggak dipakai sholat Jumat, gara-gara corona masih nggak boleh dipakai Jumat, jadi musola dipakai Jumat satu sekarang. Syarat yang kedua, Jumat itu harus didirikan, dilaksanakan Jumat di dalam waktu zuhur. Artinya kalau belum masuk waktu zuhur nggak sah, walaupun berkurang 1 menit. Jam 1, jam 2 masih waktu zuhur, boleh. Sekarang waktu zuhurnya jam 12 berapa 3 menit kalau nggak salah. Termasuk ajannya juga itu harus sudah masuk zuhur. Kalau ajan Jumat belum masuk zuhur nggak sah. Asal itu yang ketiga, syarat lima yang ketiga, antusolla, hendak dilakukan sholatnya, antusolla, hendak dilakukan sholatnya jamaatan, secara berjamaah. Jamaatan secara berjamaah, dan jamaahnya harus ada biarba'ina, dengan 40 orang. Dalam mazhab kita harus 40.
antara jamaah imam dan makmumnya 40 orang, nggak boleh kurang dari 40. Dan yang 40 orang juga itu harus semuanya memenuhi syarat dan rukunnya. Asalisu yang ketiga antusolla, hendak dilakukan sholatnya, hendak dilakukan sholat Jum'ah. Antusolla hendak dilakukan sholat Jum'ah jamaatan secara berjamaah. Kalau sholat-sholat selain dari Jumat boleh berjamaah, walaupun 2 orang 3 orang, jamaah 1 orang itu jadi imam dan makmum boleh. Tapi kalau Jumat persyaratannya di dalam mazhab kita Imam Syafi'i harus 40 orang. Di arba'ina dengan 40 orang. 40 orang ini dzukuran, laki-laki semua. Fatihahnya benar semuanya. Kalau 40 orang tambah anak kecil 1 enggak sah. Iya. Atau tambah wanita 1 enggak sah. Kecuali bukan mazhab Syafi'i. Kalau di dalam mazhab kita Imam Syafi'i harus seperti itu. Muslimina juga muslim semuanya. Mukallafina juga mukallaf semuanya. Mukallafina juga mukallaf semuanya. Ahroron, merdeka semuanya. Merdeka semuanya, artinya bukan abid. 40 orang tambah abid 1 nggak sah. Mustautinina juga berumah tangga semuanya. Lengkap ini. Nah sekarang kalau bagaimana kalau ini masjid-masjid ini enggak memenuhi syarat untuk Jum'ah? Sedangkan Jumat dilakukan juga Jumat di situ, di masjid itu. Kalau itu masjid itu tidak memenuhi syarat untuk menegakkan Jum'ah, maka Jumatnya tetap dilakukan Jumat, tapi setelah sholat Jumat wajib sholat Zuhur. Kayaknya di Al-Hawi masih sholat Zuhur, Al-Hawi. Padahal kalau melihat Jumat jamaah kan banyak. Nah itulah saking kehati-hatiannya ulama. Kuitang masih ada sholat Zuhur, sholat Jumat. Luar Batang masih, tapi nggak semuanya. Masjid di Cipinang Muara, Masjid Al-Marzukiah, masjid besar, masih pada Jumat sholat Zuhur masih. Nah itu namanya itu ulama-ulama dulu sangat hati-hati. Tidak hanya jumlahnya saja yang banyak, tapi kan jumlah yang banyak itu belum tentu kalau diseleksi satu-satu apa benar apa enggak bacaannya. Bukan menyempurnakan lagi sholat Zuhur. Jadi ya, andai kata Jumat nggak sah kan Zuhur tetap wajib. Jadi kalau ada masjid-masjid yang setelah Jumat itu masih sholat Zuhur, itu kita jangan kita jangan ketemukan. Itu saking hati-hatinya ulama, di mana sholat Jumat itu enggak memenuhi syarat enggak sah Jumatnya, maka Jumat Zuhur tetap hukumnya wajib. Termasuk di kampung saya itu masih sholat Zuhur. Ar-Rabi'ah yang keempat, di syarat Jumat, syarat sahnya Jumat yang keempat, kalau terjadi di satu lingkungan, satu kampung, satu lingkungan ada 2 masjid. Yang kendalanya di zaman sekarang
Dekat-dekatan nanti. Ar-Rabi'ah yang keempat, Allah tasbiqaha, bahwa jangan mendahului kepada Jumat. Jangan mendahului kepada Jumat. Autoqarinaha, atau membarengi kepada Jumat. Atau membarengi kepada Jumat. Jum'atul ukhra, Jum'ah yang lain. Fitil kalbaladi, di negeri itu. Jum'ah yang lain. Fitil kalbaladi, Jum'atul ukhra, Jum'ah yang lain. Fitil kalbaladi, di negeri itu. Misalnya terjadi di satu lingkungan ada Jum'ah dua. Ini kendalanya saling mengalahkan hukumnya. Memang dibolehkan mengadakan Jumat, ada dua Jumat di satu lingkungan dengan catatan kalau Jumat di masjid itu udah penuh, udah memuat kemana-mana, boleh Jumat dua. Kalau masih nampung ya jangan bikin Jumat saingan, ya jangan. Karena kendalanya kalau bikin Jumat saingan, ini saling mengalahkan hukumnya. Masjid yang pertama misalnya mulai keduluin sama masjid yang baru. Nah ini masjid yang pertama ini bisa nggak sangkutannya? Atau berbarengan, memulainya masjid yang pertama dengan masjid yang kedua, dua-duanya nggak sah. Paham ya? Saya ulangi. Kalau terjadi di satu lingkungan ada dua masjid, padahal masjid yang pertama juga masih nampung. Ini ambisinya orang pengen jadi DKM kan begini, tanpa kompromi lagi sama yang tahu hukum, bikin aja Jumat. Padahal kendalanya ini, kalau terjadi keduluan masjid yang pertama sama masjid yang baru, masjid pertama nggak sah. Kalau berbarengan dua-duanya nggak sah Jumatnya. Berarti kan kewajiban johor dua-duanya. Lanjut yang kelima, al-khamisu, yang kelima, syarat sah Jumat yang kelima, taqdimul khutbataini, mendahulukan dua khutbah. Jadi khutbah dulu baru salat Jumat. Beda dengan Id. Kalau salat Id kan kita salat dulu baru khutbah. Taqdimul khutbataini, mendahulukan dua khutbah. Zin, soal niat sholat Jumat. Bagaimana niat sholat Jumat? Bagaimana niat sholat Jumat? Jim jawab, iya. Dianya kata ganti dari niat sholat Jumat. Niat sholat Jumat, ya, artinya niat sholat Jumat. Usolli fardhal Jum'ati rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Usolli artinya aku sholat.
fardal Jum'ati batu Jum'at. Rakaataini 2 rakaat. Makmuman sebagai makmum lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Imam kalau di salat-salat yang biasa selain Jum'ah, niat jadi imam itu imam sunnah hukumnya. Kalau makmum wajib niat jadi makmum. Bagi imam kalau salat biasa Johor, asar, maghrib, isya, subuh, imam niat jadi imam itu hukumnya sunnah. Tapi kalau salat jemaah wajib. Imam kalau nggak niat wajib jadi imam di salat imam batal. Sudah tertulis semua? Baik, kalau sudah sampai di sini dulu pelajaran kita. Silakan baca apa yang belakang dulu, apa yang depan dulu. Belakang katanya gimana? Di sini akan menerangkan tentang sholat Jumat. Sholat Jumat. Bagaimana hukum sholat Jumat? Dijawab, fardu aini ala kulli muslimin wajibin dzakarin murid qadimin mustaqim. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain. Laki-laki merdeka, anak sehat, sudah berumah tangga. Sholat Amsurul Rahmati, berapa syarat-syarat? Dijawab, surut hukum sholat Jumat adalah atas setiap orang muslim yang sudah mukallaf, juga laki-laki merdeka, juga dalam dan sehat, juga sudah berumah tangga. Amsurul Jumati, berapa syarat-syarat? Dijawab, surut satu. Syarat-syarat sholat Jumat ada 5. Al-awwal yang pertama, an-tuqama fi baladin aw qaryatin. Hendak didirikan Jumat di satu kota atau di satu kampung. Al-tsani yang kedua, an-takuna kullaha fi waqti zuhri. Hendak ada Jumat semuanya pada waktu zuhur. Al-salisu yang ketiga, an-tusolla jama'atan bi'arba'ina dukuran. Dan dilakukan sholatnya secara berjamaah dan 40 orang laki-laki semua. Muslimina mukallafina ahraran mustautinina, juga muslim semuanya, juga bermakam semuanya, merdeka semuanya, juga bermakam semuanya. Al-Rabi'u yang keempat, Allah tasikoha autuqalinaha Jum'atul Mukhra. Bahwa jangan mendahulukan kepada Jumat atau membarengi kepada Jumat Jumat yang lain di negeri itu. Al-Rabi'u yang kelima, taqdimul khutbataini, mendahulukan 2 khutbah. Sin soal, maniyatul sholat Jumat. Bagaimana dengan sholat Jumat? Dijawab, iya sholat Jumat. Usolli fardhu Jum'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Aku sholat fardhu Jumat berdoa sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar.
dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kita semuanya. Ada hadirnya walaupun ini sangat sangat berhidayah walaupun ada ini. Kowe selalu menjadi apa yang namanya sedikit punya dengan Al-Fatihah. Sama-sama berdoa-doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna zadiyan fa'na rabbi faqihna wa faqih 'alana wa batil lana fi dinina ma'alikum wa zakat rabbi waffiqna wa waffiqhum lima taqdi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhirna akhirna ulama nahda bil khairi wa nukfa kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhirna ridha min karuyun wa akhirna rabbana kulla duyun wa da'anna kiyana rusul manun wa firistur anta aqamun ansata wa salatullahi tasya mustafa man ilaha bid'ana wa wafa bikitabin fihi linnasi syifa wa ala ahli kirami sunafa wa ala sahbil masabihil qura Allahumma jina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amra wa asyaka wa sunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.